Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia, teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang Pi Network ya. Apakah Pi Network scam ya? Nah, menurut saya ya, Pi Network ini tentu ya, kalau melihat kekompakan daripada komunitas-komunitas ini ya, ini layak kita tambang lah ya. Layak ya, mengapa? Karena ini ada di berbagai belahan dunia. Nah, lihat ini ya, ini di luar negeri yang ada di gambar ini ya. Nah, di seluruh negara itu ada, teman-teman, dan perubahan dunia kita tidak tahu, ya. Maka jangan buru-buru mengatakan scam, apalagi mengkampanyekan, ya, mengkampanyekan Pi Network sebagai scam, ya. Maka, ya, ketika nanti Pi Network ini menjadi sesuatu yang berharga, ya, ketika kita mengkampanyekan scam tanpa dasar, ya, tanpa kepastian yang 100%, ya, maka kita menanggung ya, menanggung eh, beban ya. Beban apa ya? Karena kampanye kita yang mengatakan scam, banyak orang ya yang eh, kesulitan finansial yang harusnya memulai melakukan penambangan, tiba-tiba nantinya koin ini menjadi sangat berharga, ya kan? Maka mereka akibat kampanye-kampanye kita itu mereka tidak jadi melakukan penambangan ya. Sehingga apa ya? Sehingga seharusnya mereka terbebas finansial, maka eh, mereka nantinya ya tidak dapat apa-apa. Karena apa? Karena kampanye-kampanye negatif kita ya, seperti itu, teman-teman. Maka berhati-hatilah ketika mengkampanyekan sebagai scam sebelum kita meneliti lebih lanjut, teman-teman ya. Apalagi kalau saya melihat Pi Network ini ya, itu ada Elon Musk itu membuat sebuah handphone ya, handphone HP itu mereknya Api, teman-teman ya. Nah, kalau kita pikir ya, kadang saya berpikir apakah Elon Musk ini, sekelas Elon Musk itu mencontek ya, mencontek merek Pi yang sudah terkenal ya. Ya. Apakah sekelas Elon Musk mau mencontek ya merek Pi itu ya karena mengambil nama Pi yang sudah terkenal ya. Saya rasa tidak ya. Mungkin kalau dipikir secara nalar ya, kemungkinan ya seolah-olah ada kerjasama seperti itu ya, secara terselubung, teman-teman ya. Maka untuk Pay Network ini sejujurnya alangkah baiknya ya kita ini melakukan antisipasi. Nah, antisipasi apa ya? Antisipasi eh, sebelum koin ini menjadi berharga, alangkah baiknya kita simpan koinnya ya sebanyak-banyaknya, teman-teman. Itu saran saya ya. Karena kita melakukan penambangan juga gratis, teman-teman. Gratis dan ibarat ini adalah sebuah apa ya? Dan ini tidak diulang kedua kalinya, teman ya. Ketika nanti koin-koin ini ya itu sudah habis penambangannya, itu tidak akan bisa diulang kedua kalinya ya untuk menambang, teman-teman. Maka ketika masih diberi kesempatan untuk menambang, entah berharga atau tidak ya, maka dari dulu saya sarankan untuk simpan koinnya sebanyak-banyaknya ya. Apalagi melihat kekompakan-kekompakan daripada pioner ini cukup luar biasa menurut saya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kembali ke awal, saya tetap menyarankan ya, yang pertama itu ya ada dua lah yang saya sangat sarankan ya, karena memang gratis, teman-teman, dan berpotensi ya, berpotensi besar nantinya bisa menjadi berharga. Itu pertama BTC Satoshi ya. Ya, buat teman-teman yang belum memahami apa itu BTC Satoshi ya, link penambangannya ada di kolom deskripsi ya. Kemudian yang kedua adalah Pi Network ya, Pi Network. Nah, untuk BTC Satoshi sendiri ya itu eh, akhir Desember sudah tutup penambangan, teman-teman ya. Maka ini kesempatan terakhir kita ya untuk segera melakukan penambangan dan
itu di white paper itu harga dan nilainya itu akan setara Ethereum ya. Nah, tinggal nanti dan blockchain-nya itu lebih canggih lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena dia mengadopsi trilema blockchain. Trilema blockchain itu yang pertama adalah skalabilitasnya terpenuhi ya, kemudian desentralisasinya terpenuhi dan eh, security-nya, keamanannya terpenuhi. Sedangkan Bitcoin itu ya, itu yang terpenuhi hanya eh, desentralisasi dan security ya. Untuk skalabilitas Bitcoin itu tidak terpenuhi teman-teman ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan BTCS ini nanti menyentuhlah harga minimal 1 juta dan sampai 5 juta dan syukur-syukur seperti white papernya ya, bisa sampai seperti Ethereum 30 jutaan ya. Itu syukur-syukur lah ya, tentunya melalui proses. Dan untuk Pi Network ini juga kita terus lakukan penambangan ya, karena eh, ya kembali lagi ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan, yang pertama akan sukses dan akan bernilai tinggi ya, yang kedua akan gagal. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita melihat ya perkembangannya sepertinya jauh lah dari gagal ya. Karena apa? Karena prospeknya dibuatkan juga VeChain Mall ya. Kemudian banyak sekali lah ininya. Tentunya untuk menjadi sempurna juga memerlukan waktu ya. Tinggal nanti harga yang perlu terbentuk itu logisnya seperti apa ya. Nah, seperti itu. Dan saya sarankan untuk hal-hal seperti ini kita tidak usah meremehkan ya, tidak usah meremehkan perkembangan dunia itu kita tidak tahu ya. Ambil kesempatan selagi kesempatan itu ada. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ambil kesempatan selagi kesempatan itu ada. Ketika gagal pun ya kita tidak rugi ya. Ketika berhasil ya kita tidak menyesal, seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu karena sudah banyak contoh lah ya. Ini bukan halu, tapi kita untuk berpikir antisipatif ya. Sudah banyak contoh ketika itu Bitcoin juga banyak yang meremehkan ya. Ketika melakukan penambangan juga banyak yang meremehkan. Oke lah, mungkin ketika penambangan tidak mampu melakukan penambangan waktu itu, tapi ketika harganya masih sangat murah juga banyak orang yang meremehkan ya, seperti itu. Akhirnya saat ini baru banyak yang menyesal. Maka untuk hal-hal yang seperti ini sebaiknya baik gagal ataupun berhasil ya jangan diremehkan ya. Tetap lakukan penambangan ya. Selalu update informasi mengikuti perkembangan zaman ya. Bila perlu ngumpul nebeng dengan orang-orang yang mengikuti perkembangan zaman teman-teman, sehingga dengan komunitas itu kita terus semangat ya. Nah, untuk menghilangkan ya agar kita ini tidak terlalu ini ya, kata orang kan halu katanya ya. Ya, halu itu penting untuk penyemangat ya, namun kerja nyata juga dilakukan. Maka selain juga mengerjakan Pi Network, BTCS Mining, tentu kita juga harus memiliki pendapatan. Pendapatan apa? Pendapatan di dunia nyata. Misalnya saya yakin penambang-penambang ini juga banyak yang bergaji ya teman-teman ya, di pekerjaannya ya, kemudian ada yang usaha nyata tidak sesuai dengan yang orang-orang sebutkan ya, dikira menunggu ini menunggu terus lalu membuat kita malas. Saya yakin tidak ya, saya yakin mereka yang menambang kemudian eh, fokus juga ya, saya yakin eh, mereka itu bergaji dan selain bergaji juga ada usaha ya, usaha hari-hari ya, sehingga menggarap hal-hal seperti ini kita tidak menggantungkan